Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis bagian kedua. Selamat mengikuti. Pada materi sebelumnya, kita telah memahami adanya konsep rangkaian listrik, bahwa ketika ada sumber energi listrik, misalnya baterai, diberikan kawat penghantar, maka akan terjadi proses perpindahan muatan atau yang kita kenal dengan arus listrik. Dalam peristiwa ini terdapat dua komponen, yaitu tegangan atau V dan kuat arus atau I. Ini yang sudah kita pelajari pada materi yang sebelumnya, di mana tegangan ini identik dengan jumlah energi dan kuat arus listrik adalah jumlah muatannya. Namun, di dalam sebuah rangkaian listrik, ternyata tidak hanya ada tegangan dan kuat arus listrik, tetapi di dalamnya juga terdapat satu komponen lain, yaitu hambatan. Apakah itu hambatan dan bagaimana hambatan itu? Mari kita pelajari tentang hambatan. Hambatan listrik dapat diartikan sebagai sesuatu yang menahan aliran listrik. Sehingga hambatan ini merupakan penahan dari arus listrik yang sedang berjalan melewati kawat penghantar, ya. Fungsinya untuk mengatur atau membatasi jumlah arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Satuan hambatan adalah ohm, dilambangkan dengan omega. Hambatan sendiri memiliki bentuk atau wujud seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada resistor seperti itu yang sering kita temui dalam alat-alat elektronik. Kemudian hambatan dilambangkan dengan bentuk atau simbol seperti zigzag, seperti ini, atau yang berlaku di dunia internasional biasanya bentuknya seperti ini, ya. Jadi hanya berupa persegi panjang. Hambatan pada kawat penghantar. Kita tahu bahwa listrik dapat mengalir arusnya ketika ada kawat penghantar, utamanya yang berbahan konduktor. Walaupun kawat penghantar ini berbahan konduktor, tapi dia memiliki hambatan. Sehingga hambatan pada kawat penghantar ini menjadi hambatan tersendiri bagi arus listrik. Misalnya kita memiliki kawat penghantar seperti ini, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat penghantar. Faktor yang pertama adalah hambatan jenis kawat atau rho. Ini berhubungan dengan bahan dari kawat penghantar yang digunakan. Jadi antara bahan satu dengan bahan yang lain, walaupun sama-sama logam, ini memiliki perbedaan hambatan jenis masing-masing. Kemudian yang kedua adalah panjang kawat. Panjang kawat juga mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat penghantar itu. Dan yang terakhir adalah luas penampang kawat. Jadi luas atau penampang kawat itu merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan yang dimiliki oleh kawat penghantar itu. Baik, kita bahas satu persatu dengan analogi ya, biar mudah untuk memahami. Yang pertama, hambatan jenis kawat. Apabila kita mengendarai kendaraan misalnya, kemudian menemui dua macam jalan seperti ini. Satu jalan yang berlumpur, ya, berupa tanah, yang satunya jalan yang sudah diaspal dengan baik, maka kita tentu akan memilih jalan yang sudah diaspal, ya. Karena apa? Karena di sini hambatan untuk jalan yang pertama ini cukup besar, karena harus melewati medan yang cukup
berat. Nah, sementara untuk kalau kita melewati eh, jalan yang beraspal ini, maka hambatannya kecil. Begitu juga dengan listrik. Ketika dia melewati kawat penghantar dengan bahan yang berbeda, misalnya tembaga dan perak, maka akan memiliki perbedaan hambatan. Gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Ketika ada dua buah rangkaian memiliki kawat penghantar yang berbeda, ya. Kemudian dihubungkan, maka akan terjadi perbedaan nyala lampunya. Mengapa demikian? Karena salah satu memiliki hambatan jenis yang lebih besar daripada yang lain. Dari penjelasan ini kita mengetahui bahwa semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat juga akan semakin besar. Artinya, kalau logam yang digunakan memiliki hambatan jenis yang lebih besar, maka hambatan kawat itu atau hambatan kabel yang digunakan dari logam itu juga memiliki hambatan yang besar. Sehingga kita bisa mengambil eh, kesimpulan bahwa hambatan pada kawat sebanding dengan hambatan jenis penyusunnya. Selanjutnya panjang kawat. Kita ilustrasikan dalam perjalanan tadi, ketika menempuh jarak yang sama antara jalan yang dibuat lurus dengan jalan yang dibuat berkelok-kelok, maka hambatannya akan lebih banyak jalan yang berkelok-kelok daripada yang lurus. Ya, karena apa? Dia lebih pendek yang lurus, sementara yang berkelok-kelok tentunya menempuh jalan yang lebih panjang walaupun jarak yang mau ditempuh sama, hanya panjang jalannya lebih panjang. Begitu juga dengan kawat penghantar. Ketika kita menggunakan kawat penghantar yang lebih panjang dengan yang lebih pendek, maka hambatannya akan lebih banyak yang panjang daripada yang pendek. Ilustrasinya seperti ini, sama ya, kita memiliki dua buah rangkaian. Rangkaian yang pertama, kawat penghantarnya tidak terlalu panjang. Sementara rangkaian yang kedua, kawat penghantarnya sangat panjang. Ketika ini dihubungkan, saklarnya ditutup, maka nyala dari kedua lampu ini berbeda, di mana semakin panjang kawat penghantarnya, maka nyalanya juga akan semakin redup karena hambatannya semakin besar. Ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, semakin panjang kawat, maka hambatan kawat juga akan semakin besar. Dengan kata lain, R sebanding dengan L. Oke, kita lanjutkan pada luas penampang kawat. Ketika kita melewati perjalanan, lewat jalan kampung yang kecil dengan lewat jalan raya yang cukup lebar, maka kita akan memilih yang luas, yang lebih lebar. Karena apa? Karena hambatannya tentu lebih sedikit kalau kita melalui jalan raya yang lebih luas daripada kalau kita harus menempuh jalan kampung yang lebih sempit. Begitu juga dengan ketika kita memilih kabel. Kabel yang memiliki permukaan yang lebih kecil, maka hambatannya juga akan semakin besar. Sementara kabel yang memiliki permukaan yang lebih luas, maka hambatannya juga akan semakin kecil. Oke, ilustrasinya seperti ini. Masih dua buah rangkaian, yang satu memiliki kalau panjangnya sama ya, panjang penghantarnya sama, tapi yang membedakan di sini adalah eh, luas penampangnya. Ya, yang satu menggunakan kawat yang kecil, yang satunya menggunakan kawat yang besar. Nah, ketika ini disambung, maka yang terjadi adalah nyala pada kawat yang kecil lebih redup daripada nyala pada rangkaian kawat yang lebih besar. Mengapa demikian? Karena semakin besar luas penampang kawat, hambatannya semakin kecil. Sehingga R berbanding terbalik terhadap A atau luas penampang kawat. Baik, kita memiliki tiga kesimpulan tadi. Yang pertama, hambatan pada kawat berbanding lurus dengan hambatan jenis kawat.
Yang kedua, hambatan pada kawat berbanding lurus dengan panjang kawat. Dan yang ketiga, hambatan pada kawat berbanding terbalik dengan luas permukaan kawat. Sehingga apabila ini kita satukan menjadi satu formulasi, R sama dengan Rho kali L per A, di mana R adalah hambatan kawat satuannya ohm, I sama dengan panjang kawat satuannya meter, A luas penampang kawat satuannya meter kuadrat, dan Rho adalah hambatan jenis kawat satuannya ohm meter. Ini merupakan formula dari hambatan pada kawat penghantar. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 25 cm dan luas penampang 6,25 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat memiliki hambatan jenis sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Berapakah hambatan kawat penghantar tersebut? Oke, kita coba untuk menjawab. Diketahui L-nya panjang kawatnya 25 cm sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian A-nya 6,25 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat. Rho-nya 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ini sudah ada di soal. Ditanya berapa hambatan kawat tersebut. Jawabnya kita masukkan dalam rumus. R sama dengan Rho L per A. Di mana kita masukkan semua angka yang ada di situ. Kemudian kita selesaikan menggunakan persamaan dan cara matematika. Sehingga kita menemukan 0,8 ohm. Jadi hambatan pada kawat penghantar tersebut sebesar 0,8 ohm. Bisa ya anak-anak ya? Insya Allah anak-anak bisa untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini. Selanjutnya, hubungan antara V, I, dan R. Kita tahu di dalam sebuah rangkaian ini ada komponen tegangan, kemudian kuat arus listrik, dan hambatan. Bagaimana hubungan ketiganya? Digambarkan dalam ilustrasi bahwa ketika sebuah muatan melalui penghantar, maka dia akan bersama dengan tegangan, bersama dengan energi, membutuhkan energi. Sementara hambatan ini menghambat atau mengatur besar kecilnya kuat arus yang melalui suatu penghantar. Nah, inilah hubungan antara V, I, dan R ini yang menjadi dasar untuk masuk ke materi hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama George Simon Ohm. Pada tahun 1827, Ohm ini menyampaikan pendapatnya, hasil penelitiannya bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Cukup panjang kalimatnya, tapi kalau dibuat suatu rumus atau formulasi maka akan terbentuk seperti ini. I sama dengan V per R. Kuat arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Sehingga I sama dengan V per R. Di mana V sama dengan tegangan, I-nya kuat arus, R-nya hambatan. Dari hukum Ohm ini dikembangkan tiga macam rumus ya. Kita menggunakan segitiga VIR ya, sehingga untuk mencari V sama dengan I kali R, mencari I sama dengan V per R, dan mencari R sama dengan V per I. Oke, kita lihat penerapan dari rumus hukum Ohm ini dalam soal. Contohnya seperti ini. Sebuah rangkaian listrik yang memiliki hambatan 0,3 ohm dialiri tegangan sebesar 1,5 volt. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Oke, kita coba untuk menyelesaikan. Seperti biasa, kita tulis apa yang diketahui dari soal. R sama dengan 0,3 ohm, V sama dengan 1,5 volt, dan yang ditanya adalah I-nya, ya, kuat arusnya. Baik, jawabannya adalah I sama dengan V per R. Ya, perbandingan antara tegangan dan
hambatan. Sehingga kita bisa memasukkan langsung angka-angkanya 1,5 volt per 0,3 ohm. Ketemunya berapa? 5 ampere. Jadi, kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut sebesar 5 ampere. Ya, insya Allah dengan ini cukup mudah dan anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang sejenis. Ya, baik untuk mencari V-nya, mencari R-nya. Oke, kita lanjutkan pada rangkaian hambatan listrik. Ya, kita tahu anak-anak bahwa hambatan ini tidak hanya resistor. Hambatan bisa berwujud lampu, baterai, ataupun kawat penghantar. Contohnya lampu misalnya. Lampu bisa dirangkai seperti ini. Ini kita sebut sebagai rangkaian seri, ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kemudian lampu juga bisa dirangkai seperti ini, rangkaian paralel. Namun juga kadang-kadang ada yang gabungan dari keduanya, sehingga ada rangkaian seri paralel. Nah, hambatan-hambatan listrik yang dirangkai seperti ini, baik seri, paralel maupun seri dan paralel, ini memiliki pengaruh terhadap arus listrik yang melewatinya. Ya, dia juga mempengaruhi pada hambatan pengganti. Ada istilah hambatan pengganti. Hambatan pengganti merupakan hambatan yang digunakan untuk menggantikan beberapa hambatan pada sebuah rangkaian seri atau paralel dengan nilai hambatan yang sama atau setara. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita memiliki titik A dan titik B, di mana pada kedua titik itu diantaranya terdapat 3 hambatan, R1, R2, R3, dengan besar yang masing-masing bisa sama ataupun berbeda. Nah, ketika kita memiliki titik A dan titik B dengan 3 hambatan ini, kita bisa mengganti 3 hambatan ini dengan satu hambatan pengganti yang kita lambangkan dengan R seri karena rangkaiannya, hambatannya dirangkai seri. Ya, sehingga ini bisa untuk menggantikan 3 hambatan yang ada di sebelumnya. Begitu juga ketika hambatan itu dirangkai paralel. Ketika ada rangkaian paralel di antara titik A dan titik B, ada R1, R2, R3, maka ketiga hambatan ini bisa digantikan dengan satu hambatan yang kita sebut sebagai R paralel atau hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Kita lihat bagaimana masing-masing rangkaian tadi ya, rangkaian hambatan listrik seri. Kita lihat yang seri. Seperti yang tadi diilustrasikan bahwa ketika ada rangkaian A dengan rangkaian B, maka di sini ada apa namanya bisa digantikan dengan satu hambatan berupa R seri. Nah, untuk mengetahui atau menghitung berapa R seri yang dibutuhkan untuk menggantikan 3 hambatan ini, maka kita gunakan persamaan RS atau R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn, ya, suku ke N, di mana N adalah jumlah resistor atau jumlah hambatannya. Bagaimana proses terjadinya atau mengapa kok formulasinya seperti ini, anak-anak bisa melihat di buku siswa halaman 219 sampai 220. Di situ digambarkan proses ketemunya rumus RS sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 hingga Rn. Oke, ini merupakan formula untuk mencari besarnya hambatan pengganti pada rangkaian seri. Bagaimana untuk penerapannya? Kita lihat di soal. Ada sebuah soal yang bunyinya seperti ini, 3 buah hambatan masing-masing sebesar 30 ohm, 40 ohm, 50 ohm dirangkai seri dengan sumber tegangan 60 volt. Tentukan berapa hambatan penggantinya, berapa kuat arus pada rangkaian tersebut, dan berapa tegangan pada masing-masing hambatan. Oke, ini ada pertanyaan pengembangan pada B dan C.
untuk pertanyaan aslinya ada pada A ya, hanya untuk mencari hambatan pengganti. Namun kadang-kadang dalam soal diminta untuk mencari berapa kuat arusnya, berapa tegangan pada masing-masing hambatan kalau itu seri. Oke, kita jawab untuk apa namanya latihan soal yang ini. Kita diketahui dari soal R1 sama dengan 30 ohm, R2 40 ohm, R3 50 ohm dan V-nya adalah 60 volt. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah hambatan penggantinya, yang kedua adalah kuat arus totalnya, dan yang ketiga adalah tegangan pada masing-masing hambatan. Jadi V1, V2, dan V3. Oke, kita jawab. Yang pertama untuk R penggantinya ya, RS-nya karena dirangkai seri, maka RS sama dengan ada 3 tadi ya, R1, R2, dan R3. Sehingga kita tinggal masukkan saja seperti di SD dulu, 30, 40, 50 ditambah semua jadi 120. Ini adalah hambatan pengganti untuk tiga hambatan tadi yang dirangkai seri. Selanjutnya kita menghitung I-nya ya. I rumusnya adalah V per R. Rumus awalnya adalah I sama dengan V per R. Karena R-nya sudah ada 3 tadi ya, sudah jadi seri RS, maka jadinya I sama dengan V per RS. Tinggal masukkan saja ya, 60, V-nya 60, RS-nya berapa tadi? 120. Sehingga kita masukkan 60 per 120. Jadi 0,5 ampere. Selanjutnya untuk C. Untuk C, karena ini tegangannya pada masing-masing hambatan, maka kita masukkan R-nya masing-masing hambatan. V1 berarti R-nya 1. V rumusnya adalah I kali R, sehingga R-nya 1. Kalau V2, R2, V3, R3, dan seterusnya. Oke, V1 sama dengan I, karena I-nya sama. Ya, pada rangkaian seri berlaku kuat arusnya sama karena tidak terpecah. Kuat arusnya tidak bercabang sehingga kuat arusnya tetap. Ya. I sama dengan V1 sama dengan I kali R1. Sehingga kalau kita masukkan adalah setengah ya 0,5 kali 30 ketemunya 15 volt. Untuk V2 I kali R2 berarti 0,5 kali 40 ohm ketemunya 20 volt. V3 sama dengan I kali R3 ketemunya 0,5 ampere kali 50 ohm hasilnya adalah 25 volt ya. Jadi hambatan pengganti pada rangkaian tersebut sebesar 120 ohm dengan kuat arus sebesar setengah ampere dan tegangan pada masing-masing hambatan sebesar 15 volt, 20 volt, dan 25 volt. Insya Allah anak-anak bisa memahami lebih dalam materi ini dan bisa mengerjakan soal-soal semacam ini. Oke, selanjutnya hambatan pengganti untuk rangkaian paralel ya. Apabila ada hambatan di rangkai paralel seperti ini di antara titik A dan titik B, maka kita bisa menggantinya dengan R paralel. Ya. Bagaimana rumus atau formulasi untuk mencari R paralel? Ini kita gunakan seper ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R titik-titik sampai 1 per Rn, di mana N adalah jumlah resistor. Ya, sekali lagi karena ini sifatnya adalah paralel ya, di mana satu arus ya, satu apa namanya rangkaian itu pecah atau bercabang, maka 1 per jadinya. Ya, tidak satu utuh seperti seri tadi, tapi 1 per karena dibagi dengan percabangan pada arusnya. Ya. Bagaimana proses menemukan ini? Anak-anak bisa mempelajari di buku siswa halaman 220. Ya. Oke, kita gunakan ya apa namanya formula ini untuk mengerjakan soal. Contoh soal, 3 buah hambatan masing-masing sebesar 4 ohm, 6 ohm, dan 12 ohm dirangkai paralel dengan sumber tegangan sebesar 12 volt. Pertanyaannya adalah, tentukan berapa hambatan penggantinya dan berapa kuat arus pada rangkaian tersebut. Ya, tegangan sudah terbaca di situ, tidak perlu dicari. Oke. Berapa kuat arus masing-masing hambatan? Kuat arus pada masing-masing hambatan. Ini menarik karena rangkaian paralel ini kuat arusnya pecah
ya, pecah karena percabangan. Baik, kita bahas untuk contoh soal ini. Yang pertama kita tulis diketahui ya, R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm, V-nya 12 volt. Kemudian ditanya yang pertama R paralel, karena R penggantinya berupa paralel, maka R paralel. Kemudian I totalnya berapa, dan I masing-masing hambatan, I1, I2, dan I3. Oke, kita jawab yang pertama untuk mencari RP-nya ya, atau hambatan pengganti paralelnya. Kita menggunakan rumus yang tadi ya, 1 RP sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Sehingga kita masukkan semuanya jadi 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12 ohm. Ya, sama dengan proses di matematika, kita samakan penyebutnya, sehingga jadinya adalah 1 RP sama dengan 6/12 ohm. Nah, ini masih 1 RP. RP-nya berapa? Insya Allah anak-anak sudah paham caranya, tinggal dibalik aja 12/6. Ketemunya adalah 2 ohm, sehingga RP-nya ketemu sebesar 2 ohm. Kemudian kita menghitung I total. I totalnya karena I rumusnya V per R, maka R-nya kita ambilkan dari R totalnya, RP. Ya, sehingga ketemunya adalah 12 dibagi 2. Ketemu berapa? 6 ampere. Jadi total kuat arus yang melalui rangkaian tersebut sebesar 6 ampere. Nah, lalu bagaimana dengan di apa namanya? I1? Ya, di R1 kuat arusnya berapa? Kita tinggal masukkan aja I sama dengan V per R1. Ketemunya 12 dibagi 4 ohm. Ya, ketemu berapa? 3 ampere. I2-nya V per R2. 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Dan I3-nya V per R3. R3-nya berapa? 12, berarti 12 per 12 sama dengan 1 ampere. Coba diperhatikan hasilnya ketika dicari masing-masing, ketemu 3, 2, dan 1 jika dijumlahkan sama dengan I total yaitu 6 ampere. Ya. Baik, jadi hambatan pengganti pada rangkaian tersebut sebesar 2 ohm dengan kuat arus total sebesar 6 ampere dan pada masing-masing hambatan sebesar 3 ampere, 2 ampere, dan 1 ampere. Oke anak-anak ya, coba dicermati lagi. Yang mengalami kesulitan silahkan dicatat kemudian ditanyakan. Selanjutnya untuk hambatan pengganti rangkaian yang seri dan paralel. Ketika ada rangkaian yang dirangkai seperti ini, ada 4 hambatan dirangkai seri dan paralel, di mana ini bisa kita gantikan dengan tadi ya, R total sama. Tapi bagaimana caranya? Nah, kita lihat R1 dan R2 dirangkai seri, sehingga kita harus mencarinya dengan cara R seri, rumus R seri. Sementara R3 dan R4 dirangkai paralel, maka kita harus mencarinya dengan R paralel. Baru R total itu sama dengan RS ditambah RP. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mencari ya RS-nya sama dengan R1 tambah R2 kalau menurut bagan ini. Kemudian RP-nya sama dengan 1 RP sama dengan 1 R3 ditambah 1 R4 sesuai dengan skema pada rangkaian ini. Nah, anak-anak harus memahami konsep ini dulu karena nanti ketika soal ini diubah-ubah, bagaimanapun rangkaiannya antara perpaduan antara seri dan paralelnya, anak-anak harus bisa memiliki pola pikir yang seperti ini. Mana dulu yang dikerjakan, mana dulu yang dicari. Itu yang harus anak-anak pahami untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian yang dirangkai seri dan paralel. Oke, kita coba contoh soalnya ya. Jelas. Oke, contoh soalnya seperti ini. Ada rangkaian gambarnya seperti ini. Nah, dengan di situ sudah jelas ya ada tegangan 6 volt. Ya, yang ditanyakan adalah tentukan berapa hambatan penggantinya dan kuat arus pada rangkaian tersebut. Oke, kita lihat sekarang gambarnya. Dari gambar ini yang pertama dilakukan adalah kita tentukan dulu R-nya ya, R1, R2, R3. Kita tentukan seperti itu agar mudah dalam menghitung ya. Oke, setelah itu kita lihat mana yang diselesaikan dulu. Dari gambar ini akan lebih mudah kalau kita selesaikan dulu yang ini ya.
kita cari RS-nya dulu, baru setelah ketemu RS, tinggal memparalelkan dengan R3, ketemu dengan RP. Oke, berarti kita mengerjakannya dengan pola pikir seperti itu. Oke, kita tulis. Diketahui R1 3 ohm, R2 6 ohm, R3 6 ohm sama V-nya 6 volt. Ditanya A, R total, B-nya I total. Oke, kita jawab. Kita tadi tahu ya, untuk memecahkan tadi itu harusnya pakai 1/RP. Tapi karena di situ ada RS, maka kita harus cari RS-nya dulu ya. 1/RP sama dengan 1/RS ditambah 1/R3. RS-nya belum ketemu, maka kita cari dulu RS sama dengan R1 tambah R2 ya, R1 tambah R2 sehingga ketemunya adalah 3 ditambah 6 jadinya 9 ohm. Nah, dari sini baru kita masukkan kembali ke 1/RP-nya. 1/RP sama dengan 1/RS-nya 9 dari yang tadi barusan kita cari plus atau ditambah 1/R3 yaitu 6. Dari sini kita masukkan dengan cara biasa ya, ketemu 1/RP sama dengan 5/18 ohm. RP-nya berarti 18 ohm per 5. Ketemu berapa? 3,6 ohm. Nah, ini adalah hambatan penggantinya. Kemudian kita cari I-nya ya. Kita cari I-nya. I-nya V per RP. Tentu saja RP-nya yang sudah kita temukan tadi. Sama dengan 6 volt dibagi 3,6. Ketemu 1,6 sekian ya. 1,67 ampere. Jadi kita bisa melihat dari jawaban ini, hambatan pengganti pada rangkaian tersebut sebesar 3,6 ohm dengan kuat arus total sebesar 1,67 ampere. Oke ya. Kita coba lagi satu soal. Pastikan bahwa anak-anak bisa menggunakan logikanya. Ada rangkaian seperti ini, ya. Jika sumber tegangan pada rangkaian di atas 15 volt, tentukan berapa hambatan penggantinya dan berapa kuat arusnya. Oke, untuk menentukan ini, sekali lagi kita harus menentukan apa? R1, R2, R3. R1, R2, dan R3-nya, karena ada 3 hambatan. Kemudian tentukan mana dulu yang harus kita kerjakan. Oke, anak-anak sudah punya pandangan ya, yang harus dikerjakan dulu adalah R1 dan R2. Ini kita cari dulu RP-nya ya, kita cari dulu penggantinya untuk paralel ini. Baru hasil dari RP ini kita serikan dengan yang ketiga. Berarti R totalnya nanti menggunakan rumus seri. Oke. Kita lihat ya, kita selesaikan dalam penyelesaian matematikanya. Diketahui R1 15 ohm, R2 10 ohm, R3-nya 4 ohm, V-nya 15 volt. Ditanya R totalnya berapa, I totalnya berapa? Jawab. Nah, RS ya, karena tadi yang terakhir kita lihat adalah seri, maka RS sama dengan RP ditambah R3. Kita belum ketemu RP-nya berapa. Kita cari dulu menggunakan rumus 1/RP ditambah sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kita masukkan 1/15 ohm ditambah 1/10 ohm. Jadinya berapa? 5/30 ohm untuk 1/RP-nya. Kalau RP-nya sendiri 30 bagi 5 sama dengan 6 ohm. Kita masukkan langsung kepada rumus serinya. Ya, RS sama dengan 6 ohm ditambah 4 ohm. R3-nya 4 ohm. Sehingga jadinya 10 ohm. Oke ya, cukup mudah ya anak-anak ya. Kemudian kita lihat I-nya ya. I-nya sama dengan V per RS. I sama dengan V per RS. Karena tadi yang kita ketahui hambatan penggantinya berupa seri. Berarti kita tulis per RS. Sama dengan tinggal masukkan aja V-nya 15 volt, RS-nya tadi ketemu 10 ohm. Jadi jadinya adalah 1,5 ampere. Jadi hambatan pengganti pada rangkaian tersebut sebesar 10 ohm dengan kuat arus total sebesar 1,5 ampere. Nah, tadi anak-anak penjelasan singkat Pak Hanafi mengenai hambatan dan hukum ohm sampai pada hambatan pengganti pada rangkaian
seri dan paralel ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.